Bentar di sini ya. Sini aja, di depan panas. Depan panas. Bentar. Sini aja, di sini aja. Di depan panas. Tuh. Ya, oke, yuk. Silakan apa yang ditanyakan sama beliau Yai Said. Jadi saya sebagai penyelenggara mengundang beliau agar mendapatkan siraman rohani berkaitan dengan polemik PSN-PIK. Monggo. Ya. Silakan tanya. Gus, Gimana acara hari ini berkumpul dengan ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama di sini? Sebenarnya saya buat siapa-siapa ya, kalau saya buat ketua PPI sudah mantan. Saya melihat kegaduhan yang terjadi di Tangerang, saya terpanggil juga. Saya hanya ketua PSN, saya nggak bicara pokoknya bukan bisnis. Nah, PSN ini dalam agama menamakan ihya ilmawan, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Kita pun nggak bahas itu. Kalau ada tanah terlantar, ketika kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Kiai, Kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Kita bersyukur mah. Adapun ada hal-hal yang ya sifatnya sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Kiai, ini kan ASN ini kan udah masuk di wilayah PIK gitu. Apakah nanti juga dipikirkan aksesnya? Karena kan akses masyarakat itu lebih penting untuk sampai di sana. Apakah itu nanti akan dikawal sampai akhir? Saya singgung namanya bahasanya marofikil aman. Nanti PES itu akan ada masjid, taman, ada barangkali ada rumah sakit atau klinik, akan ada tempat-tempat rekreasi, pasti ada jalan. Ini dalam bahasa Arab dan kita kuning marofikul aman. Jadi itu nanti akan dikawal sampai akhir ya? Karena kan waktu itu kan pernah kejadian bahwa masyarakat susah untuk masuk ke aksesnya ke PIK itu. Enggak. Jadi begini kawan, PSN PIK itu tanahnya pemerintah, kehutanan yang mangkrak. Makanya kata Yai Said, kalau tanah itu tidak dikelola dengan baik, dengan melibatkan masyarakat, maka kita akan berdosa gitu loh. Nah, tanah PSN itu kosong, mangkrak gitu loh. Nah, makanya yang dikelola dengan biaya oleh pemerintah, oleh swasta. Berapa biaya? 30 sampai 40 triliun. Dan di situ PSN itu tidak boleh bangun perumahan. Nggak boleh, ini yang kadang-kadang disalahpahami. Jadi di sana itu penguatan lingkungan hidup. Mangrove yang asalnya 91 hektar menjadi 515 hektar. Nah, itu maslahat atau mudarat? Maslahat kan? Seperti itu. Nah, nanti juga menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Jadi ini Yai sangat mendukung Yai Said itu gambarannya ya. PSN PIK ya, kita berbicara PSN PIK ya. Ya gitu ya. Kayaknya mungkin sedikit ini kan belum bisa dijelaskan apakah saya melihatnya seperti apa sih dengan pembangunan mungkin Berarti masuk ulama ini peduli dengan melihatnya problem di lapangan mungkin ada artinya ulama ingin sesuatu yang terwujud tanpa Ya. Jadi pertemuan ini kalau untuk memang ada menyatukan, menyamakan persepsi ya. proyek PSNP ini. Kalau ada tanah terlantar dan itu masih bisa dimanfaatkan, kok tidak melakukan upaya dosa agama itu. Nah, kalau ada tanah terlantar harus diproduksikan, harus menjadi tanah produktif lah. Namanya dalam kitab ya ulamawan. Berarti mendukung penuh ya Pak? Mendukung penuh ya untuk program PSN yang bukan orang. Iya. Kalau untuk PIK-nya? Itu bisa kok. Oke, makasih. Iya, jadi poin yang perlu saya sampaikan tadi pernyataannya dari Kiai Said adalah bahwa PSN ini adalah sebetulnya untuk kemaslahatan umat, kan itu poinnya tuh. Ya, bahwa PSN ini sebetulnya adalah menghidupkan lahan yang sudah mati, diberdayakan, ya kan? Mangrove-nya dulu nih ada 1.600, sekarang rusak, hancur, tinggal sisa 91. Padahal mangrove ini penting kan untuk menahan abrasi. Makanya kan ini sebetulnya masuk dalam program Gensiwunya Prabowo Subianto, ya kan? Nah, kemudian PIK diminta untuk mengelola lahan mangrove itu supaya apa? Supaya kemudian bisa direhabilitasi lingkungannya, bisa menahan abrasi. Nah, selain itu, ya
selain merehabilitasi lingkungan, bahwa PIK juga punya konsep untuk membuat wisata di situ. Jadi bukan perumahan, tapi wisata. Supaya apa? Supaya bisa memberikan kemaslahatan umat terhadap apa? Terhadap pembukaan lapangan kerja baru untuk rakyat. Ya kan? Dengan wisata. Ada 5 zona di sana kan? Ya kan? Nah, ada Taman Bineka, ada sirkuit Formula 1, ada wisata kuliner, ada wisata religi. Seperti itu tuh zona-zona yang kemudian mau dibangun gitu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bahwa PSN ini kan dipelintir nih oleh sekelompok orang, termasuk oleh Sedidu, bahwa seolah-olah PSN yang diberikan oleh pemerintah kepada PIK ini buat bangun rumah. Kan itu persoalannya. Gitu loh, padahal PSN ini baru ada pada tahun 2024. Sementara PIK itu pembebasan lahannya itu sudah dari 2011 dimulai gitu loh. Dengan menggunakan izin lokasi tetapi bukan PSN. Nah, fitnah-fitnah seperti inilah yang kemudian harus disampaikan kepada publik. Supaya apa? Supaya tidak diadu domba. Bahwa sebetulnya PSN ini diperuntukkan apa? Untuk kepentingan masyarakat, untuk pembukaan lapangan kerja, untuk kemudian merehabilitasi lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, bisa ada retribusi. Dan ingat loh bahwa beberapa waktu lalu Kementerian Dalam Negeri menetapkan bahwa Kabupaten Tangerang itu merupakan provinsi yang PAD-nya terbesar senasional. Itu apa? Karena ada dampak dari PIK. Dulu Kabupaten Tangerang itu ekonominya lemah. Sekarang ketika kemudian masuk PIK, ya, nah itu kemudian menjadi meningkat. Gitu. Nah, ini juga sesuai kan dengan pernyataannya dari Menaker kan. Beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ada 6 pabrik dari tekstil kalau tidak salah kan, itu terancam bahwa akan ada PHK besar-besaran 250.000 ya kan. Artinya apa? Ya ini kan harus didukung. Justru PIK seperti ini harusnya apa? Harusnya didukung, harus ada di mana-mana, bukan ditolak dalam proyek. Termasuk kemudian misalnya soal PSN. Nah itu poinnya. Pak, kemarin kan sempat ada ricu juga karena saya itu mengatakan bahwasanya proyek itu tidak sepenuhnya dilakukan untuk kebenaran. Nah sekarang ini kan didukung sama Kiai, Bang, gimana nih? Apakah kira-kira ada lampu hijau untuk kedepannya PSN bakal bisa dibangun lebih baik lagi, Bang? Iya, artinya kan bahwa dukungan-dukungan ini justru artinya membuat masyarakat semakin sadar bahwa betapa pentingnya sebetulnya PSN itu. PSN ini kan gini loh, ini kan bukan program baru. PSN ini udah ada ratusan dari zamannya pemerintahan Pak SBY dan sudah ada yang selesai semua gitu. Ya kan, kenapa cuma PSN PIK yang kemudian dipersoalkan gitu loh. Ya, jadi yang harus diluruskan kepada publik adalah sebetulnya menjadi polemik ketika kemudian proyek PIK ini dianggap di PSN kan, itu menjadi persoalan. Bahwa PIK ini adalah mangrove, ya. Jadi nggak ada penduduknya nih, gitu loh. Nggak ada penduduknya, tanahnya punya pemerintah, dikelola untuk kemaslahatan umat, untuk pembukaan lapangan kerja, rehabilitasi lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian dengan pernyataan saya, artinya apa? Secara agama, baik dalam kaidah fikih, kemudian dalam hukum positif maupun hukum secara pemerintahan, bahwa sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat juga.